Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idini, saya dari kelas 10 Busana 4. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau menceritakan tentang membangun kesadaran bela negara masyarakat Indonesia. Di sini ada 6 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pengertian, unsur, contoh, fungsi, tujuan dari bela negara. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seseorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara pembelaan negara secara non-fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan, mempertahankan kedaulatan sebuah negara, dalam bahasa Inggris nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Selain itu, pembelaan bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, dan Inggris, bela negara dilaksanakan pelatihan militer. Biasanya satu akhir pekan dalam sebulan, mereka dapat melakukannya sebagai individu atau sebagai anggota resimen. Misalnya, Tentara Teritorial Britania Raya. Dalam beberapa kasus, milisi bisa merupakan bagian dari pasukan cadangan militer seperti Amerika Serikat, National Guard. Di Indonesia, proses pembelajaran negara sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang, diantaranya sudah disebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan melaksanakan kewajiban bela negara tersebut merupakan bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, serta kesadaran untuk mengorbankan diri guna membela negara. Pemahaman bela negara itu sendiri demikian luas, mulai dari pemahaman yang halus hingga keras. Yang kedua adalah unsur dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Yang ketiga yaitu contoh-contoh bela negara. 1. Melestarikan budaya. 2. Belajar dengan rajin bagi para pelajar. 3. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara. 4. Mencintai produk-produk dalam negeri.
Untuk para pelajar bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar sehingga nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing. Dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Nah, ada yang kelima, yaitu tujuan bela negara. Yang pertama adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Melestarikan budaya, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjalankan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, poin ke-6, yaitu manfaat bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin, waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Membentuk mental dan fisik, dan masih banyak lagi. Nah, demikianlah pembahasan